Anda kembali di Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati dermaga 1 dan 2 keberangkatan Pelabuhan Merak, Banten. Sebanyak 42 kapal disiagakan untuk keberangkatan hari ini. Terdapat 3 lajur utama untuk pemotor dan 16 lajur utama untuk mobil yang telah disiagakan untuk pemudik sebelum memasuki kapal. Sementara keberangkatan kapal dilakukan 75 menit dalam satu waktu secara bergantian. Kepadatan kendaraan pemudik di dermaga reguler terjadi akibat habisnya tiket kapal dermaga eksekutif sejak semalam. Sehingga pemudik terpaksa membeli tiket reguler. Hari ini ada 42 kapal dengan 109 perjalanan yang akan mengangkut 112.000 penumpang di Pelabuhan Merak. Ya pemirsa, kita sudah terhubung bersama Saiful Abu Bakar, pemudik yang saat ini berada di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang Pak Saiful. Selamat siang Mbak. Ya, Pak Saiful, di mana tepatnya posisi Anda saat ini di Pelabuhan Merak, Banten? Saat ini saya kebetulan sudah masuk di pelabuhan, tinggal masuk ke dalam dek kapal untuk antri parkir mobil. Ya, jadi saat ini Anda sedang mengantre untuk memasuki kapal, begitu ya Pak? Sudah berapa lama Anda mengantre di sana? Saya sih sebenarnya mulai macet itu dari jam 7 pagi di KM 91. Kemudian itu sudah merayap. Sampai baru masuk ke pelabuhan pemeriksaan karcis itu jam 2:30. Jadi Anda tiba di Pelabuhan Merak pukul 2:30 ya Pak? Iya, masuk pemeriksaan karcis 2:30 sore. Berapa lama proses pemeriksaan karcis di Pelabuhan Merak hingga proses kendaraan memasuki kapal? Jadi tadi saya sempat tanya kepada petugas yang ada di lapangan bahwa imbas kemacetan di luar itu karena pemudik sengaja diadakan buka tutup gitu. Jadi nggak semuanya mengantri di dalam pelabuhan. Iya. Jadi imbasnya macet sampai tadi saya rasakan di KM 91 di dalam tol. Ya. Pemberlakuan sistem buka tutup lalu lintas ini mulai diberlakukan sejak di mana, Pak? Saya merasakan imbas kemacetannya sejak di KM 91, Mbak. Baik. Sampai akhirnya itu macetnya memang parah ya. Dari jam 7 pagi saya di KM 91 hingga akhirnya saya baru berhasil masuk ke Pelabuhan Merak itu 2:30 sore. Ya. Pukul berapa kapal Anda dijadwalkan akan berangkat menuju ke Pelabuhan Bakauni? Sebenarnya tiket saya itu jam 1. Tapi makanya saya tadi agak deg-degan juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah pas sampai pemeriksaan saya diperbolehkan karena ternyata memang imbas kemacetan ini jadwal pemberangkatan dari Merak ke Bakauni itu tidak berlaku sesuai tiket yang kita dapatkan mungkin. Jadi untuk para pemudik yang terlambat sampai ke pelabuhan akibat terjebak macet di jalan tol bisa mundur ke jadwal kapal berikutnya, begitu ya Pak? Iya, begitu, bisa. Jadi tiketnya tenang, nggak hangus. Jadi jangan sampai tergoda sama calo-calo sebenarnya. Jadi sampai saat ini masih banyak calo yang berkeliaran di sana ya Pak? Masih ada terlihat kalau mata kita tahulah biasa kesini ada beberapa orang gitulah yang menawarkan gitu, yang berdiri di pinggir-pinggir itu karena ada pemudik juga yang belum mengerti cara memesan tiket online gitu. Iya. Tapi sementara alhamdulillah saya dan keluarga sudah memesannya jauh-jauh hari gitu. Ya.
Pak Saiful, bisa digambarkan seperti apa situasi saat ini di sana, Pak? Bagaimana pengamanan di sana, kemudian antrean kendaraan di sana seperti apa, Pak? Untuk saat ini antrian di dalam pelabuhan cukup kondusif, cukup teratur lah. Karena memang di dalam pelabuhan ini memang sepertinya saya lihat petugas mencoba tidak terjadi kemacetan total di dalam pelabuhan supaya lebih nyaman mungkin. Tapi imbasnya kemacetan mengekor sampai di yang saya rasakan tadi sampai KM 91 itu, Mbak. Iya, jadi para pemudik juga mengantre dengan tertib ya di sana ya, Pak? Iya, mengantri dengan tertib sambil tentunya keluar cari istirahat atau cari makan, cari minum bagi yang tidak berpuasa karena safar gitu ya. Baik, Pak Saiful, ini saya melihat di dalam kendaraan Anda nampaknya penuh sesak dengan barang-barang untuk mudik ya, Pak. Anda ngomong-ngomong pergi mudik dengan siapa saja nih, Pak? Saya nih pergi mudik sama istri saya, sama mertua saya, dan sama anak-anak saya, 2 anak saya. Baik, Anda berangkat dari mana, Pak? Asal Anda tadi? Saya dari Depok, Mbak. Oh, dari Jawa Depok. Hendak menuju kemana? Ke Agam. Ke Agam. Di atas Danau Maninjau. Oke, baik. Ini mudik pertama sejak pandemi atau bagaimana, Pak? Iya, betul. Ini mudik pertama dan saya melihat euforia pemudik juga terlihat sekali, Mbak. Jadi antusias pemudik yang kemarin nggak bisa Bapak mudik. sendiri sudah berapa lama nih, Pak, tidak mudik ke kampung halaman? 2 tahun, Mbak. 2 tahun. Sebenarnya ini kampung halaman istri saya, Mbak. Tentu sangat rindu dan senang sekali ya bisa kembali mudik ke kampung halaman tahun ini ya, Pak? Iya, Mbak. Iya. Oke, ini Bapak mudik juga membawa anak-anak ya, Pak? Iya, anak-anak. Oh, usia berapa, Pak? 2,5 tahun dan 5,5 tahun. Bagaimana persiapan khusus untuk melakukan perjalanan mudik bersama anak-anak yang masih kecil, Pak? Agar tetap aman dan nyaman di perjalanan. Kita di rumah udah kita siapin makannya, minumnya, dan juga di mobil sudah kita siapkan beberapa tempat matras gitu, seperti bantal atau bed cover supaya anak-anak kalau misalkan lelah, capek gitu bisa tidur dengan enak gitu, nyaman. Ya, sejauh ini anak-anak masih aman ya, Pak? Belum rewel ya? Alhamdulillah, sejauh ini aman. Sementara masih ada logistik buat anak-anak ya. Kan kita tahu bagaimana caranya supaya mereka tidak rewel. Alhamdulillah masih aman. Diprediksi kira-kira kapan tiba di kampung halaman di Kabupaten Agam, Pak? Kalau melihat peta sih sepertinya dari Bakauheni itu perjalanan sekitar 30 jam lah. 30 jam, wah luar biasa jauh sekali ya. Baik, baik, terima kasih Pak Saiful Abu Bakar atas laporannya dan telah berbagi cerita bersama kami di Breaking News. Selamat di perjalanan hingga sampai di tujuan ya Pak, salam untuk keluarga.